Shalom saudara, Shalom. yang di rumah shalom. Selamat berjumpa kembali walaupun lewat live streaming pagi hari ini. Media yang ada. Saat ini saudara-saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan masih tetap dalam pertumbuhan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama. Yang akan kita baca dua pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membacakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Pembacaan kita, kemudian kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 15 pasal 5 maksud saya ayat yang kedua. Baik. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-13 dari Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 4. Sudah ketemu semua? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama ayat ini karena hanya 4 ayat. Kita baca. Saya akan baca dari ayat 13, 14 dan saudara sekalian ayat 15 dan ayat 16 ya. Saya baca pertama, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam kasih Allah dan di dalam Dia Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Mari kita baca ayatnya 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Ya, 3, 2, 1. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sekali lagi kita baca. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan berbicara tentang murid Tuhan, saudara. Murid Tuhan yang bertumbuh. Ya, saudara, kalau ada murid, pasti ada gurunya. Saudara pernah sekolah dan kita punya guru. Mungkin kita punya guru favorit kita, ya. Entah itu guru matematika, entah itu guru IPS, atau guru PMP, atau guru yang lainnya, sudah. Tapi yang jelas, sejak kita sekolah mulai dari playgroup, ya, TK, SD, SMP, dan seterusnya, kita pasti punya guru, saudara-saudara. Dan guru itulah yang membimbing kita, yang membawa kita, mengarahkan kita, membawa kita supaya kita bisa belajar dengan baik. Ya. Kita bisa baca karena ada guru yang mendidik kita dulunya. Karena ada guru yang mengajar kita sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita tidak akan mungkin bisa membaca seperti sekarang ini kalau tidak ada guru yang mengajar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid tentu punya guru, ya, dan guru itu merupakan idola kita bagi kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada guru yang spesial buat kita sekalian. Namanya Yesus Kristus. Guru itulah yang mengajar kita tentang namanya kasih. Guru itulah yang mendidik kita supaya kita mengerti tentang kasih itu, saudara. Nah, ada beberapa bagian Alkitab, ada 5 bagian Alkitab yang perlu kita renungkan bersama-sama pagi hari ini tentang seorang murid, saudara. Seorang murid itu bisa bertumbuh ketika dia melakukan ini, saudara. Dan 5 bagian itu akan kita baca bersama-sama. Yang pertama, untuk seorang murid yang bisa bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama dia harus lakukan adalah mencintai firman-Nya, mencintai firman Tuhan, tetap tinggal dalam firman, dan melakukannya, saudara. Bagian inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama jika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu harus mencintai firman Tuhan. Saudara cinta firman Tuhan? Halo? Kayaknya saudara kurang yakin. Saudara mencintai firman Allah?
agak ragu, saudara. Saya mau tanya sekali lagi buat kita sekalian. Saudara mencintai firman Allah? Ada berapa banyak di antara saudara yang di rumah ada Alkitab secara fisik seperti ini? Alkitab di rumah saudara ada berapa biji fisik seperti ini? Halo? Banyak. Esra banyak. Saya banyak. Ada puluhan Alkitab saya. Dari berbagai versi. Ada bahasa Inggrisnya walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris. Ada banyak di situ. Ada berapa biji itu? Bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa sekarang, bahasa dulu. Ada semua. Secara fisik. Saya tidak pernah membaca Alkitab dari handphone, saudara. Jujur. Saya nggak pernah baca. Saya baca fisik, saudara. Memang zaman sekarang ini canggih, saudara. Tapi saya memberitahukan, saudara. Seringkali kita ditipu oleh iblis. Lama-lama fisik ini, saudara-saudara, satu saat akan hilang. Lambat atau cepat, percayalah dengan saya. Akan hilang ini. Lai akan tutup. Caranya apa? Siapa yang membuat ini, saudara? Bukan manusia. Iblis pengecar. Untuk satu saat nanti manusia tidak lagi memerlukan ini. Bapak Ibu, saya mau katakan. Orang yang bertumbuh dalam firman Allah adalah orang yang mencintai Allah dengan firman-Nya. Karena Alkitab berkata, Allah itu firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak membaca firman? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak bergaul dengan Alkitab? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak menyentuh Alkitab ini secara fisik, saudara-saudara sekalian? Alkitab berkata kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus mencintai firman Allah melebihi apapun juga. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Sudah temu semua? 3, 2, 1. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yaitu, baca. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Yang ngomong itu siapa? Coba saudara lihat bagian atas. Yang ngomong itu Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, jadi hanya murid Tuhan yang tinggal dalam firman-lah yang dikatakan oleh Tuhan. Dia adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tinggal dalam firman? Melakukan firman dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, mau hidup bertumbuh dalam Allah, tidak ada cara lain, saudara-saudara. Alkitab berkata sesuai dengan Tuhan Yesus katakan, kamu harus tinggal dalam firman Allah. Supaya kamu bisa bertumbuh. Tanpa kita tidak tinggal dalam firman, mustahil kita bisa bertumbuh, saudara-saudara. Ini pohon ini mati atau hidup? Ini pohon hidup atau pohon mati? Ini kembang ini hidup atau mati?
Saudara tahu dari mana matinya? Saudara bisa membedakan? Ini pohon walaupun sudah siram 10 kali satu hari, ya. Dengan ini disiram 1 kali sehari, kira-kira mana yang bertumbuh? Hah? Yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan saya, kiri sudah. Ini yang bertumbuh. Kenapa? Kenapa sudah? Kenapa? Kenapa? Kok tahu hidup? Hah? Kok? Ini ada nyawanya sudah. Ada kehidupan di sini. Tadi pagi saya copot 3 lembar ini. Karena dia kuning. Saya marah sama Rini. Kenapa kamu gak keluar ini? Kan Om bilang gak boleh kena panas. Bukan gak kena panas, harus kena panas. Ini dia mau taruh di panas, di kulkas, di freezer juga. Dia gak berubah sudah. Karena tidak ada kehidupan di sini. Ini hanya imitasi sudah. Kalau ini kehidupan. Saudara lihat di sini. Coba kakak keluarkan dulu, ada sesuatu di sini. Kak, tolong dulu hidupin. Saudara, coba saudara lihat di sana. Apa yang saudara lihat? Coba. Apa yang saudara lihat? Rini, apa yang saudara lihat? Rini? Jauh. Yang lain? Lalu daun itu apa? Ada apa di daun itu? Lalu apa lagi? Mana akar saya? Apa yang sudah lihat di sana? Coba perhatikan. Apa lagi? Cuma itukah? Cuma itu saja? Saya kasih 1/2 menit. Perhatikan. Apa yang sudah lihat di sana? Pertumbuhan. Ada satu daun yang kecil. Ada yang kuning. Apa lagi? Ternyata mata saudara ini kurang jeli. Di sana ada 4 lembar. 4 daun. Betul nggak? Hah? Abang Farid berapa lembar? Ya ada 4. Saudara-saudara, 1 bulan yang lalu masih tetap 4 lembar daunnya. Kenapa dia 4 lembar? Kenapa dia 4 lembar? Karena hanya foto, saudara. Ini saya taruh di sini kemarin hanya 5 lembar, saudara. 5 daun. Ini tinggal 4 daun, saya petik tadi 3 daun. Ini bukan, ini pohon, ini cabang. Ini 1 pohon lagi, maksud saya ini, yang ini. Waktu saya taruh di sini, waktu itu 5 daun. Saya petik tadi 3 daun, ini masih 4 daun. Karena ini pohon saya yang tanam, jadi saya tahu. Ini juga sudah. Semua ini, kembang itu saya yang tanam. Jadi saya tahu rawat. Bagaimana supaya pohon ini bisa tetap awet, kita harus belai dia. Coba sudah marah-marahin dia. Marah-marahin aja. Mati.
Ini pohon saudara, percaya dengan saya. Lama-lama dia layu. Sudah nggak percaya, coba praktek. Saudara marah-marahin kembang saudara. Saya belai pohon saya. Ya, cakap. Pohon saya juga gitu. Tahu berbuah yang lebatnya. Betul sudah, saya kayak orang gila. Saya mau menikmati buah yang lebat. Setiap kali saya petik itu jambu sudah saya timbang 1 kilo, satu tangkai sudah. 8 biji, 9 biji, 1 kilo kurang. 975 gram. Beratnya itu 9 biji, 1 tangkai. Kenapa dia berbuah? Karena saya belai dia, saya siram dia. Walaupun saya nggak pupuk, dia berbuah lebat. Saya sudah petik itu jambu kurang lebih 5 kilo sudah. Itu masih ada lagi mungkin 1/2 kilo. Saudara, saya mau katakan begini. Kehidupan itu bisa terjadi jika kita merawat dengan baik. Bisa bertumbuh dengan baik ketika kita rawat. Kalau kita tidak rawat, apapun namanya saudara-saudara sekalian, lambat atau cepat, dia akan mengalami kematian. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita merawat rohani kita dengan apa? Dengan firman Tuhan setiap hari yang kita baca, kita renungkan, kita mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu sendiri menjadi kehidupan bagi kita. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalamnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesaya pernah berkata begini. Dalam Yesaya pasal yang ke-60. Ayat yang ke-4. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 60. Ayatnya yang ke-4. Sudah ketemu? 3, 2, 1. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang. Sudah ketemu belum? Yesaya 50 ayat 4. 50 atau 60 saya bilang. Oh maafkan saya. Karena saya juga manusia orang. 4. Tuhan supaya dengan haleluya. Ini pengakuan daripada Nabi Yesaya sudah sekalian. Dia bilang begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan apa? Dengan perkataan aku dapat memberikan apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada firman dalam hidup kita, kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, menyaksikan pada orang di sekitar kita bahwa betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Yesaya bilang, kalau aku tinggal dalam Tuhan, aku bisa memperkatakan firman kepada orang lain. Orang yang letih lesu. Saudara dapat bayangkan di situ saudara-saudara sekalian. Betapa kita membutuhkan Tuhan. Lewat firman-Nya setiap saat, setiap waktu. Kalau kita mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi pertumbuhan itu saudara-saudara ketika kita membaca firman Allah dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan. Kita sebagai murid Tuhan untuk kita bisa bertumbuh saudara-saudara. Yaitu yang kedua. Kita harus mengutamakan Tuhan. Dan di atas segala-galanya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 berkata begini. Matius 10 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena ini menyangkut kita saudara-saudara. Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Sudah ketemu semua? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, ada 2 pembagian pembacaan. Yang pertama, orang tua dengan anak. Kemudian, yang kedua, di bawah. Apa? Baca dulu dong yang kedua.
Perhatikan sini. Tuhan berkata buat kita, barang siapa mengasihi anaknya, orang tuanya lebih daripada aku, kata Tuhan, dia tidak layak. Artinya apa, saudara-saudaraku? Yang kita prioritaskan adalah Tuhan di atas segala-galanya dan bukan yang lain. Ketika kita memberikan prioritas utama bagi Allah kita, maka Alkitab berkata, engkau layak bagiku. Saudara-saudara, lebih penting mana, mengasihi Tuhan atau mengasihi orang tua? Dua-duanya, saudara. Tetapi kadarnya harus berbeda. Kita harus mengasihi orang tua kita. Karena Alkitab mengasihi orang tua kita, kita diperpanjang umur. Diberikan umur panjang. Mengasihi orang tua boleh, tetapi kadar kita mengasihi orang tua harusnya melebihi kita, kadarnya kita mengasihi Tuhan harus tidak lebih daripada kita mengasihi orang tua atau anak kita. Kebaliknya. Lebih besar kita mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi orang tua kita atau anak kita. Kira-kira begitu. Jadi saya mau katakan, saudara-saudara, kita boleh mengasihi orang tua kita. Dan wajib itu hukumnya. Kita harus mengasihi orang tua kita. Kita ada karena ada orang tua kita. Ada mama, ada papa kita. Ada ayah, ada ibu kita. Kita harus mengasihi mereka. Apapun keadaan mereka. Bagaimanapun mereka. Mereka tetap orang tua kita. Yang patut kita hormati. Tetapi jangan lupa. Kita mengasihi orang tua boleh. Tapi kadar kita mengasihi orang tua harus Tuhan yang lebih daripada segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah perintah Tuhan buat kita sekalian. Agar kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan Yesus merupakan pusat hidup kita. Bukan yang lain, saudara-saudara. Pusat hidup kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita memusatkan hidup kita kepada Kristus, saudara-saudara, maka saya percaya kita pasti akan mengasihi Dia lebih daripada segala-galanya. Ini orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Kalau dia tidak mau bertumbuh dalam Tuhan, saudara-saudara, mustahil dia akan mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dia akan mengabaikan Tuhan, masa bodoh dengan Tuhan. Hari Minggu dia akan lebih enak rekreasi, jalan-jalan, menikmati suasana, ya, di mal-mal yang mungkin di rumah kurang mood, di tempat-tempat yang sejuk itu lebih mood, saudara. Dia lupa kalau dia harus membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, yang ketiga yang perlu kita renungkan, kalau kita murid Tuhan yang ingin bertumbuh dalam Tuhan, kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Alkitab berkata begini, saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Ini Yesus sendiri yang ngomong, saudara-saudara. Matius pasal 16, ayatnya yang ke-24. Dikatakan begini, kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib, memikul salibnya dan sangkal dirinya, ikut aku. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang melita dengan Tuhan, yang mau bertumbuh dalam Allah, kita tidak akan hiraukan apapun yang terjadi. Saudara-saudara, orang berpikir ikut Tuhan itu enak. Nggak enak juga, saudara-saudara. Karena ada salib yang kita pikul setiap hari. Apa itu salib, saudara-saudara? Salib itu sesuatu beban yang harus kita pikul setiap hari. Masalah persoalan kita. Jangan saudara anggap mengikut Tuhan itu beres segala masalah. Tidak, saudara-saudara. Justru Alkitab berkata kita harus memikul salib setiap hari. Masalah demi masalah akan kita hadapi, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Kalau kita berani mau memikul salib itu, saudara. Karena setiap salib yang Tuhan berikan kepada kita tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita.
Allah memberikan salib itu sepantas dengan kekuatan kita. Tidak lebih, tidak kurang. Pas. Takarannya pas. Ukurannya pas. Bobotnya pas. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah itu, dia bukan anak Tuhan. Orang yang punya masalah dan berani menghadapi masalah, dia adalah anak Tuhan yang militer dengan Tuhan. Ya. Dia tidak takut khawatir, dia tidak takut dengan masalah. Karena dia tahu masalah itu bisa diselesaikan oleh Tuhan yang memberikan masalah itu kepada kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan baik-baik. Masalah yang kita hadapi bukanlah sebuah masalah. Saudara-saudara, Paulus dalam pelayanannya, dia mengungkapkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 9 sampai ayat 4 sampai ke 9. Kita baca bersama-sama. Bagaimana Paulus menceritakan pengalaman hidupnya dalam pelayanan, saudara-saudara. Supaya kita renungkan bersama-sama. Bukan berarti kita ikut Tuhan beres masalah. Tidak. Lihat Paulus, saudara. Ayat 4. 2 Korintus pasal 6. Sebaliknya, mari kita baca bersama-sama. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dia pelayan Tuhan, saudara-saudara. Yaitu di dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan. Dia menderita kesesakan dan kesukaran. Di dalam menanggung dera, dia mengalami dera. Di dalam penjara, dia mengalami penjara, saudara-saudara. Dan kerusuhan. Dan dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga, di dalam berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan, hati dalam Roh Kudus, kasih yang tidak munafik. Di dalam penderitaan, pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ini pengalaman hidup daripada seorang bernama Paulus. Proses perjalanan hidupnya ketika dia terima Tuhan bukan hal yang mudah baginya, saudara-saudara. Justru dia ambang kematian senantiasa menghantui hidupnya. Tetapi saudara membaca di ayat yang lain. Kata Paulus, apa yang dahulu bagiku kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara, dia berani membayar harganya. Ketika dia ikut Tuhan, dia berani membayar harganya dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam diriku, aku tidak akan pernah takut. Dan aku tidak akan pernah lari dari setiap masalah yang terjadi dalam diriku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Kalau engkau menghadapi masalah akhir-akhir ini, kalau engkau menghadapi problem hari-hari ini, baik yang ada di tempat maupun di rumahmu masing-masing, dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah lari. Kalau engkau mau bertumbuh dalam Allah, hadapi masalah itu. Karena saya tahu setiap masalah yang Tuhan berikan kepada kita, atau masalah yang sedang kita hadapi, tidak akan pernah melampaui kekuatan yang ada pada kita. Saudara, pagi hari ini, biarlah saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, belajar untuk setia kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat yang perlu kita renungkan. Kita harus berani menyerahkan segala milik kita bagi Tuhan. Saudara, apapun yang saudara dan saya miliki akhir-akhir ini, atau yang sedang kita miliki hari ini, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Yang Tuhan titipkan bagi kita. Saya selalu katakan bahwa kita ini hanya manajer, saudara. Yang mengelola saja barang yang Tuhan titipkan itu. Kata orang seberang, barang itu yang Tuhan percaya kepada kita. Apa itu? Terserah pada saudara. Itu ada di dalam genggaman saudara.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu hanya barang titipan sementara. Barang yang hanya inventaris sementara. Yang hanya numpang pakai saja. Saudara tidak akan pernah bawa nanti ketika engkau pulang nanti kembali ke rumah Bapa. Kita tidak akan bawa. Kita banyak mengenal orang-orang yang hebat kan. Orang-orang kaya raya. Ketika dia mati. Tidak dia membawa uang banyak. Tidak dia membawa peti khusus, peti emas. Petinya juga dari kayu. Kualitasnya juga mungkin beda saja. Tetapi saya mau katakan begini. Apapun yang saudara dan saya miliki. Itu hanyalah bersifat sementara. Tidak abadi. Sementara. Kalau saudara punya mobil, syukurilah saudara punya mobil. Kalau saudara punya motor, syukurilah kalau saudara punya motor. Kalau saudara punya sepeda, syukurilah itu sepeda saudara. Kalau saudara punya rumah, syukuri rumah saudara. Kalau saudara masih ngontrak, syukuri itu saudara. Karena itu semua titipan. Ada satu harta nanti yang Tuhan siapkan bagi kita. Rumah kita di sorga. Rumah yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Itulah harta kita. Harta yang saudara miliki yang sekarang ini sudah, itulah hanya titipan sementara. Itu milik Tuhan. Dan biarlah kita mau menyerahkannya untuk Tuhan. Semua milik saudara dan saya adalah dari Tuhan. Dan untuk Tuhan saudara. Kemuliaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Ada upah untuk murid-murid Tuhan. Saudara. Matius atau Lukas. Lukas 18. Ayat 28. Sampai ayat yang ke-20. Kita baca. Injil Lukas ini saudara. Upah mengikut Tuhan. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan. Apa? Terus. Saudara perhatikan, ada kalimat terakhir dari ayat yang ke-30. Akan menerima kembali apa? Lipat ganda. Saudara, lipat ganda itu dalam kamus bahasa Indonesia itu, di dalam kamus bahasa Indonesia halaman 293 dikatakan ini. Memperbanyak, menambah, banyak sekali. Ya. Memperbanyak, menambah banyak sekali. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang mengikut Tuhan, Alkitab berkata, ada upahnya. Upahnya apa tadi dalam ayat yang ke-30? Mereka akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Sekarang ini selagi saudara hidup. Dan pada zaman yang akan datang. Zaman kapan saudara? Saat kita nanti kembali kepada Tuhan. Ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah orang-orang yang mau berani membayar harganya bagi Tuhan. Hanya orang-orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Yang berani mengambil sebuah resiko. Untuk sebuah tujuan yang mulia. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yang Allah berikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan janji itu bisa saudara peroleh. Saudara bisa milikinya. Ketika kita mau hidup terus di dalam Tuhan. Yang terakhir. Seorang murid Tuhan yang mau bertumbuh, saudara-saudaraku. Dia harus menghasilkan buah. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-8. Kemarin sudah disinggung oleh pendeta Esra.
Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ apa? Dalam hal inilah, teruskan saudara. Hanya orang-orang yang berbuah lebatlah yang dikatakan apa? Murid-muridku. Ulang hari ini berbuah lebat. Buah pertobatan, ya. Buah-buah yang harus kita peroleh dan kita miliki dalam hidup kita. Yang ada pada kita harus terjadi, saudara-saudara. Pohon yang gak berbuah itu harus ditebang, dipotong kata kita. Ya. Pohon yang tidak menghasilkan buah itu harus dipotong, dikerat, saudara-saudara. Dan kalau hidup kita tidak berbuah, Alkitab berkata, siap-siap saja saudara-saudaraku. Seperti pendeta Esra katakan, carang-carang itu akan dicampakkan, buang ke dalam dapur. Mulai sekarang saudara-saudara, biar kita memiliki hidup yang berbuah. Dan orang yang berbuah itu tidak lain saudara-saudaraku, dia harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh mana bisa berbuah sudah. Harus ada suplainya. Suplainya dari mana? Dari sorga. Lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat hubungan kita dengan Allah, hubungan intim kita dengan Tuhan. Lewat kita pembacaan Alkitab setiap hari. Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Hal itu bisa terjadi kalau kita mau melakukannya dengan tekun. Bukan sekali seminggu saudara. Ada orang buka Injil Matius saja nggak ketemu, saudara. Apalagi di buku handbook ini sudah. Kecuali di handphone sudah gampang. Kalau di handbook ini, dia buka bolak-balik. Karena nggak ketemu saudara, sudah habis khotbah, belum ketemu juga. Bayangkan sudah. Artinya orang ini nggak pernah terjemahkan lebih jauh. Dia tidak pernah membuka Alkitabnya. Hanyalah pajangan di estalase atau di rak bukunya. Saudara, mari kita membaca Alkitab setiap hari. Karena dengan inilah kita bisa bertumbuh rohani kita. Saat kita menghadapi masalah, jawabannya hanya ada dalam Alkitab ini. Tidak ada yang lain. Hanya Alkitablah yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penerapannya bagi kita, biar kita menyatakan kasih kita, kasih saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah murid Tuhan dan milikilah 5 standar yang telah kita dengar bersama-sama hari ini. Dan siap menerima upah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yesaya 61 ayat yang ke-6 berkata begini, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Tuhan. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan harta benda mereka. Inilah upahnya bagi orang-orang yang mau bertumbuh dalam Allah, yang mau hidupnya berkenan di hati Tuhan. Saya percaya kalau saudara melakukan ini, saudara akan melihat ya apa yang akan terjadi dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita terus bertumbuh dalam Tuhan dari hari ke hari. Minggu depan terakhir tentang kata bertumbuh, saudara. Tapi kita tidak stop sampai di sana. Dari hari kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga pada akhirnya sudah bisa berbuah. Dan buah itu bukan 1, 2, tapi lebat, saudara. Dan baru saudara dikatakan oleh Tuhan, saudara adalah murid-muridku. Kategori yang Tuhan lakukan bagi kita, hanya orang yang berbuah lebatlah yang dikatakan menjadi murid Tuhan. Sebab itu malam pagi hari ini sudah kasih oleh Tuhan, biarlah kita mulai pulang dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Kerjaan dunia kita, ya lakukanlah sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan lebih segala. Ya Tuhan memberkati saudara. Kita